di ujian akhir kata Ustaz. Di sini kalian akan menjawab pertanyaan seputar agama Islam. Jawab dengan cepat dan tepat. Ya, dilarang nyontek ya. Oke. Oke, sebelum kita mulai, mungkin sebutkan nama dan berikan gaya terbaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Tovano Elvano Ferris Senemedio. Oke, nama gue Atas. Gaya terbaiknya nih. Yang pertama. Apa itu? Deg-degan. Rukun iman 6. Ih, mampus gak tuh gue. Udah langsung digituin. Kalau nggak salah 6 ya. Oke, yang kedua, berapakah jumlah rukun Islam? 5. 5. Kebalik ya? Kebalik gak sih? Lagi, Ya lagi. Allah, itu kan kelihatan bodoh. Please lah, jangan susah-susah lah. Keren. Berapakah jumlah nabi yang wajib diimani? Nah ini. 6, 7? Nabi dan Rasul. Anjir. Oh, Dulu gua, kayaknya 100 kali. Wah, berarti Nabi Muhammad itu nabi yang ke-100 ya. 10 gak sih? Serius. Ya. Ya kan tuh. Udah kan, betul kan? Salah kan? Doa mau makan. Gua mau makan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Gue biasanya Bismillahirrahmanirrahim doang lagi, Mas. Tuh kan gue kata begonya. Bisa langsung, nggak ada makanan. Doa keluar dari rumah. Mantap. Aduh. Gue lupa lagi itu. Lupa gue tuh. Lupa. Skip. Berikutnya, doa mau tidur. Gak pernah berdoa, gue langsung tidur kayaknya. Didoain HP kayaknya. Doa mau tidur ya? Coba gue coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismika Allahumma ya wa bismika amut. Iya gak sih? Bener gak sih? Doa masuk kamar mandi. Bentar ya. Gue udah lupa semua, jujur. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Iya sih. Wih. Yang terakhir, bukan terakhir. Pertanyaan kelima, doa berhubungan badan suami istri. Punten nggak tahu kalau itu. Punten banget nggak tahu. Bener lah. Serius kan nih? Ya, siapa tahu lu tahu dari teman yang udah nikah gitu. Aduh nggak tahu gue. Serius. Gue belum pernah ngerasain soalnya. Belum nikah. Belum. Masih Lu single. mau nikah? Insya Allah. Boleh ngomong apa yang ingin diutarakan ke pacarnya sekarang? Nabung deh. Udah banyak duit lo deh. Udah gitu doang. Mahal nikah tuh. Mati dalam keadaan tenggelam, menurut hadis riwayat Muslim, tergolong orang yang mati syahid. Bagaimana bila seorang yang lagi mabok nyemplung ke sungai dan meninggal? Apakah tetap tergolong orang yang mati syahid? Apakah dosanya tercover? Tercover? Iya. Dia lagi mabuk nih, dosa nih. Kan lo mati syahid. Jadi gimana? Kayaknya enggak deh. Karena kalau pemahaman gue Tetap mati syahid. Kalau matinya langsung mati, nggak langsung gitu dulu nggak. dosa alkohol itu kan termasuk hal yang tidak diperbolehkan ya dalam Islam setahu gue. Jadi kayaknya bukan mati syahid sih. Mati tenggelam. Memang dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, seseorang yang mati tenggelam itu termasuk orang yang mati syahid gitu. Tapi dikembalikan lagi, tenggelamnya itu ya tadi kalau dalam kebaikan gitu. Orang yang lagi mabok kemudian tenggelam ya itu tetap aja dia matinya dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan yang negatif gitu ya. Bahkan dalam Islam itu apapun yang kita lakukan
kebaikan yang kita lakukan, kemudian kebiasaan yang kita lakukan, maka kalau menurut para ulama itu ya matinya itu dalam kebiasaan tersebut. Biasa baca Quran, mudah-mudahan matinya lagi baca Quran. Ini karena mungkin kebiasaannya mabok gitu ya. Jelas dia akan nanti dihisab gitu ya. Dia akan dihisab di hari kiamat karena dia telah melakukan hal negatif yang dilarang. Bahkan kan dalam Islam itu khomer itu termasuk hal-hal yang haram gitu. Oke, dari kedua jawaban tadi yang benar itu atas gitu ya. Itu bukan mati syahid ya. Bagaimana hukumnya seorang yang broken home tapi mobilnya pakai stiker Happy Family? Apakah itu suatu kebohongan? Bisa jadi sih. Bohong itu dosa nggak sih? Soalnya nggak menentukan dia berkeluarga, itu cuma buat akal-akalan dia doang sih supaya kelihatan kayak dia tuh sayang keluarga, padahal mah enggak aslinya tuh. Ya, berarti itu suatu kebohongan. Oh, mungkin bukan kebohongan, tapi dia adalah berharap mungkin ya bahwa itu keluarganya tuh masih utuh. Padahal mah aslinya enggak juga sih. Berarti itu sebuah kebohongan ya? Kebohongan. Karena kan ada beberapa orang yang broken home masih menganggap bahwa enggak, keluarga gue masih ada kok, masih ada, cuman memang beda status. Tidak juga, tidak termasuk suatu kebohongan ya. Ketika keluarga kita broken home, dalam Islam itu ya kita tidak boleh menunjukkan bahwa kita itu sedang broken home gitu ya. Justru kita harus menunjukkan hal-hal yang baik, positif gitu ya. Justru dengan adanya broken home itu kita bisa mengambil pelajaran hikmah bagaimana agar nanti ke depan kita tidak seperti orang tua kita gitu ya. Kalau masalah stiker Happy Family ya itu berarti menandakan bahwa dia itu bahagia gitu ya. Jadi itu tidak termasuk kebohongan gitu ya. Oke, dari kedua jawaban itu yang hampir mendekati itu lagi-lagi atas dia ya. Oke, berikutnya. Mandi wajib dapat memberikan pahala. Ya. Kalau ada orang yang mandi wajib karena masturbasi, itu dosanya ke cover atau tidak? Dosanya ke cover atau enggak? Kayaknya Ke cover. Kalau lo coli dulu terus habis itu lo mandi wajib, tapi asalkan jangan ngakuin lagi ya. kayak mungkin enggak kali ya. Enggak ke cover kali ya, karena dia udah melakukan kewajibannya untuk mensucikan diri kan jatuhnya. Lo biasanya sehari berapa kali sih? Gua nggak sehari sih, gue bisa seminggu lah. Aduh, gue jujur banget ya. seminggu ya ada lah, pokoknya lah dalam seminggu lah. Normal nggak sih? Berbicara tentang tadi masturbasi gitu ya, lalu kita mandi wajib, apakah dosa tadi itu ke cover? Ya jelas tidak ya. Apapun yang kita lakukan, kalau keburukan tadi itu kan ada yang mencatatnya, malaikat gitu, itu termasuk keburukan. Lalu mandi wajib ya itu memang itu kewajiban kita ketika kita keluar, salah satunya tadi keluar air mani, maka kita harus mandi wajib. Berbicara tentang ke cover atau tidak ya itu tidak gitu ya, karena itu dia tadi sudah berbuat hal yang negatif, dosa gitu ya. Makanya bagi yang jomblo gitu ya, gitu mending tadi halalin lalu kita beribadah nanti. Dari keduanya tadi atas lagi-lagi menang karena dia bilang kan tadi tidak ke cover gitu ya. Keren atas, keren banget. Apa hukumnya taruhan bola? Yang kalah bernazar ngasih duit ke yang menang. Hukumnya selagi itu sama-sama senang sih, gue sih sah-sah aja ya. Kayak dosa deh itu, berjudi aja, kan berjudi itu kan dosa mas. Selagi tidak ada yang merasa dirugikan, oke lah, sah-sah aja. Oke ya, betul ya. Masih lanjut ya. Masih. Kayaknya dosa sih, tetap dosa. Karena berjudi awalnya, niatnya udah judi soalnya, tetap dosa. Ini lagi-lagi ini yang lagi viral ataupun yang sering ya kita dengar ya. Ketika apalagi yang bermainnya kemarin tuh El Clasico, Real Madrid sama Barcelona kan. Iya. Yang menang taruhan nanti wah dikasih gitu. Intinya kalau taruhan itu jelas dalam Islam itu dilarang, nggak boleh ya. Termasuk tadi judi juga kan. Meskipun tadi ada nazar nih, nazar nih kalau gue kalah, kalau kalah ataupun menang, kalah nanti saya kasih duit. Gitu. Itu mah akal-akalan aja ya. Jadi yang jelas taruhan itu nggak boleh, dilarang. Yang menang lagi-lagi luar biasa. Tepuk tangannya buat atas, keren. Oke, yang terakhir. Kalau misal suatu hari nanti semua orang sudah masuk surga, Ya. lalu di surga ada yang makan buah kuldi lagi seperti Nabi Adam. Apakah akan ada bumi versi 2? Insya Allah sih nggak ada sih ya. Langsung aja udah kiamat kalian tuh.
Nggak ada deh kayaknya, nggak. Kalau lagi kacang nggak? Ya udah gue datang ke kandang tenteng, mobil juga nggak ada, rumah udah nggak ada, kan kiamat udah. Berbicara ketika kita sudah masuk surga, lalu tadi pertanyaannya kalau kita makan buah khuldi lagi, apa kita akan dikeluarin dari surga? Lalu ada versi dunia kedua atau apa? Wallahu alam ya, kita tidak ada yang mengetahui. Tetapi menurut sebagian ulama itu ya akhirat itu adalah tempat yang abadi. Makanya kan dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka ketika kita sudah masuk surga, maka yang tadinya diharamkan itu boleh tuh. Seperti judi, minum arak, boleh kalau udah di surga mah ya. Bebas pokoknya ngapain aja. Apapun yang kita inginkan baru ada di benak kita aja, langsung ada di depan kita. Maka ketika berbicara tentang mau makan buah khuldi kek, mau makan apa kek, maka tidak ada yang namanya akan dikeluarkan dari surga, karena itu tempat yang abadi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa masuk surga. Amin. Antara topan dengan atas, kedua-duanya benar tadi ya. Jadi menurut logika ya tidak akan ada lah gitu. Oke, thank you, Pak. Boleh. Melalui ujian akhir kata Ustaz.